Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bista'in di dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Sedikit melanjutkan pelajaran yang lalu agar kita benar-benar menjadi hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika menghadapi bahaya terakhir, problema terakhir dari perjalanan manusia, yaitu ketika menyeberangi jembatan yang membentang di atas jahanam. Karena Allah Ta'ala bagi orang-orang yang kokoh di dunia ini, kokoh di jalan yang lurus yang Allah cintai selama di dunia. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah akan mengokohkan bagi orang-orang beriman. Ayat ini kabar gembira bagi orang-orang yang di dunia oleh penyambar, dan yang lalu sudah dibahas apa saja adalah syahwat lebih mencintai itu penyakit hati. Yang dua subuh, yaitu menjalankan amalan diyakini untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal amalan tersebut tidak tohkan, tidak diajarkan Allah dan Rasulnya, maka itu disebut subuhat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang berhak untuk ditolong. Maka di antara orang-orang yang berhak adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang menjalankan yang afdal. Itu termasuk wasilah. Orang itu berhak ditolong oleh Allah. Artinya semakin kepada Allah, itu semakin berhak. Maka pertolongan Allah tergantung sejauh mana manusia di dunia ini. Al-Imam Ibnul Qayyim Jusadikin akan beliau kasih judul yang dikatakan makom iyyaka na'budu atau ahli ibadah. Kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah Allah. Kata beliau, ahdu lahum fi afdalil ibadah. Mereka itu adalah yang berada
ibadah yang paling berada dalam ibadah yang paling itu yang berada bertingkat-tingkat. Kalau kita berada di paling afdol, ini sudah ibadah yang paling bermanfaat di dunia dan di akhirat kita. Wa ahaqqiha, dan ibadah yang paling berhak, wa ahaqqiha bil isari wat tahsis, dan ibadah yang paling berhak untuk diutamakan dan dikhususkan. Saya ulang agar kita ini, penjelasan beliau ini untuk membimbing kita memilih. Karena ibadah itu banyak. Kita berusaha berada dalam ibadah yang paling utama, yang paling bermanfaat, dan khususkan, kata beliau, arba'atu turukin. Itu ada 4 jalan. Turuk itu jamak dari tariqun. Wa hum fi dzalika arba'atu asnafin. Dalam masalah ini ada 4 golongan. As-sinful awwalu, golongan pertama, yang mengatakan anfa'ul ibadati wa afdaluha. Ada yang berpendapat mengatakan bahwa ibadah yang paling bermanfaat dan ibadah yang paling utama asyaqquha 'alan nufusi, adalah ibadah yang paling berat bagi nafsu, wa as'abuha, dan paling susah. Kira-kira apa nih Pak Ajib? Ibadah yang paling berat. Mana Pak Ajib? Apa Pak Ajib? Apa Musa? Apa Ustadz Ruli? Nikah 2, iya. Ibu-ibu juga paling berat itu kadang. Betul. Nah, kalau kenapa ini yang paling, ibadah yang paling utama, paling afdal adalah ibadah yang paling berat dijalani. Ya puasa kayak gitu dia. Kan gak mau orang suruh nahan nafsunya. Li'annahu ab'atul asya'i min hawahu. Kenapa ini? Karena dikatakan paling utama karena menahan nafsu itu sesuatu yang paling menjauhkan dari dorongan nafsu. Karena nafsu itu selalu mengajak orang dalam kejelekan, sebagaimana firman-Nya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak ke manusia. Disebut hawa. Hawa itu artinya melayang. Disebut hawa karena melayangkan manusia ke atas jahanam atau di atas jahanam. Wa huwa haqiqatu ta'abbud. Inilah hakikat ta'abbud, menahan nafsu. Qalu, mereka mengatakan, wal ajru, pahala ibadah itu ala qadril masyaqqah. Pahala itu besar kecilnya, pahala itu tergantung besar kecilnya, beratnya suatu amalan. Makin berat amalan menurut nafsu, itu makin besar pahalanya. Mungkin juga perang, ya. Itu kan harus bunuh, bisa jadi terbunuh. Berpisah sama istri tersayang, sama anaknya, sama hartanya. Wah, ini berat ini.
Nah, berarti itu afdolnya ibadah. Wa haulaihum ahlul mujahidat. Maka di sini juga dikatakan oleh beliau, mungkin ini sebagai contoh, mereka itu adalah ahlul mujahidat, orang-orang yang bermujahadah atau mujahidin, orang-orang yang berjihad. Sampai ada qaul jihad yang paling besar itu melawan nafsu. Karena musuhnya ada pada dirinya. Sementara manusia di hadapan nafsu itu cuma dua. Orang yang sukses, bahagia, selamat, orang yang mampu menguasai nafsunya, mengendalikan nafsunya. Itu butuh perjuangan. Nah, atau melawan musuh yang ada dalam dirinya, yang kedua yaitu syaitan. Nah, syaitan ini juga berkompromi, sekongkol dengan nafsu. Tapi syaitan ini tergantung kondisi nafsu. Kalau nafsunya lemah, syaitan lemah juga daya rayunya itu. Contoh, ketika orang takbir sholat, Allahu Akbar, syaitan datang, kata Rasulullah, yudzakiru hadza, yudzakiru hadza. Diingatkan ini, diingatkan itu. Maka kalau manusia nuruti apa yang diingatkan oleh syaitan sehingga dia tidak tahu sampai sudah berapa rakaat saya sholat, maka ini bisa jadi orang itu tidak mendapat pahala sama sekali dari sholatnya, walaupun selesai sampai salam dan sholatnya benar. Tapi karena hatinya tidak sholat, cuma badannya yang sholat, itu dia dapat dosa malahan. Allah berfirman, wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu lalai, enggak hadir, enggak ikut sholat. Cuma badannya saja yang sholat. Allahu Akbar jadi pintu keluar dari sholat. Apa pahalanya? Tidak ada. Karena pahala sholat tergantung bersatunya badan dan hati. Wal juri alal nufusi. Sholat yang kedua ada terangkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama tadi itu tingkatan paling bawah. Istirsal istilahnya, istirti, apa yang dibisikkan syaitan. Mungkin ada motor lewat lagi sholat Allahu Akbar, ada motor lewat. Ini kayaknya ini ninja ini. Kira-kira berapa ya sekarang? Wah, aku belum dapat kayaknya. Itu nuruti kayak gitu. Ada yang kedua, orang yang menahan, ditahan. Oh, saya sedang sholat. Dia konsentrasi lagi, memikirkan lagi apa yang dibaca dalam sholatnya. Susahnya kalau dia tidak ngerti yang dibaca itu artinya apa. Maka di situ orang yang mengerti bahasa Arab masih bisa menyelamatkan bacaan karena dibantu oleh mengerti apa yang dibaca. Tapi kalau tidak mengerti yang dibaca ya kayak bio itu, burung bio itu. Kan bisa dia baca-baca. Nah, orang tingkatan sholat yang kedua adalah yang menahan. Kalau tadi menuruti, kalau ini menahan. Menahan, bertahan di sholatnya. Saya sedang sholat. Begitu syaitan datang menggoda, dia perangi. Kata Imam Ibnu Qayyim, dia bertahan dan berjihad. Nah, ini mujahadah. Dia bertahan di atas salatnya dan berjihad melawan seruan syaitan ketika salat.
Hum ahlul mujahadat. Mereka ini orang yang berjihad, bersungguh-sungguh melawan nafsu dan setannya. Wal jauri alan nufusi. Al jaur itu artinya durhaka. Jadi nafsu itu yang benar bukan dituruti. Tidak boleh orang itu baik sangka dengan nafsunya. Karena Allah telah mengabarkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak manusia dalam kejelekan. Jadi bagaimana nafsu? Al-jaur, didurhakai, dicurigai. Nah, dicurigai, jangan-jangan kemauan nafsu ini tidak diridhoi oleh Allah. Maka kalau orang itu tidak nuruti apa yang dimaukan oleh nafsunya, dan nafsu itu tidak ada keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana ayatnya tadi. Berarti nafsu ini perkara yang paling berbahaya yang ada pada dirinya. Maka manusia cuma dua. Orang yang bahagia, sukses, selamat, orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Dikendalikan, diarahkan, ditundukkan kepada Allah, kepada syariat Allah. Gampang kalau contoh banyak. Lagi rame-ramenya jualan mie, adzan, ya. Pas waktunya sholat jamaah, pas rame-ramenya. Wah ini eman ini ya. Pengunjung, pembeli sudah antri berderet-deret. Dia cuma dua pilihan. Tunggu Bapak Ibu, saya sholat dulu. Wah, kok gini ya minggat. Enggak diminggat kan? Jadi sampai yang enggak sholat jamaah, enggak sholat taraweh. Ya, gara-gara apa itu? Itu tadi. Nah, kalau sudah nafsu dikuasai, ditundukkan, Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Wahai nafsu yang sudah tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah kembali menuju keridhaan Allah. Jadi nafsu yang sudah diridhoi oleh Allah. Itu nafsu yang selamat orangnya. Yang kedua, kalau orang itu dikuasai nafsunya. Itu orang binasa, celaka. Itu yang pertama. Ibadah yang paling afdol adalah ibadah yang paling, apa kata beliau tadi? Yang paling berat menurut nafsu. Di antaranya jihad di jalan Allah. Di surah Al-Baqarah kan Allah juga berfirman, Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu khair, baik bagimu. Itu kan bab jihad. As-sinful tsani, golongan kedua. Tadi yang pertama, ibadah yang paling utama adalah yang paling berat menurut nafsu. Paling berat untuk dilawan menurut nafsu. Yang kedua, afdalul ibadat wa anfa'uha. Paling afdalnya ibadah dan paling bermanfaat. At-tajarrud. At-tajarrud itu mengosongkan diri, membebaskan diri. Waz-zuhdu dan zuhud di dunia. Zuhud ini lebih tinggi dari warok. Tawarruk. Warok itu orang meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Dia tidak mau terjatuh pada perkara yang haram. Tapi dia masih bisa nuruti nafsunya. Sudah punya rumah, sana sini, masih pingin lagi mobil, pingin koleksi mobil sebanyak-banyaknya.
sejauh mata memandang, uang banyak, itu namanya warok. Masih bisa nuruti nafsunya, asalkan tidak membahayakan akhiratnya. Maka orang warok bukan orang yang makan semprong itu. Orang warok itu orang yang meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Nah, hati-hati dari perkara yang membahayakan akhirat. Korupsi nggak berani, mencuri nggak berani, haram. Yang kalau zuhud ini lebih tinggi, orang meninggalkan yang sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu lebih tinggi. Karena ketika dia mau berbuat, mau beli, dilihat manfaat akhiratnya apa. Saya beli, pingin rumah, itu rumah bagus. Manfaat akhiratnya apa? Gitu. Saya mau beli mobil, ini uang banyak. Manfaat akhiratnya apa? Nanti kita perbanyak, perlebar garasinya. Iya, manfaat akhiratnya apa? Gitu. Maka lihat sahabat-sahabat. Nah, uangnya pakai apa? Hartanya buat berjuang di jalan Allah untuk menyebarkan agama Allah. Itu kan paling afdal sudah. Paling besarnya nafkah, paling besarnya infak kalau dipakai untuk berdakwah, berjihad. Sebagaimana sabda Rasul, "Dzirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah." Puncak tertingginya ajaran Islam, pahala dalam Islam, berjihad di jalan Allah. Jadi ini yang kedua, apa itu? Zuhud dengan dunia atau zuhud di dunia. Zuhud di dunia bukan berarti meninggalkan dunia. Jadi zuhud ini bisa jadi orang terkaya. Contohnya Nabi Sulaiman. Nabi dan Rasul terkaya dan tidak ada yang melebihi beliau setelah dan sebelumnya. Tapi beliau paling zuhud. Seluruh hartanya digunakan dalam perkara akhiratnya. Nabi Sulaiman. Demikian juga para sahabat. Jadi zuhud itu bukan orang yang nggak ngereken dunia, melupakan dunia. Karena ada orang sufi mengartikan zuhud itu orang yang hatinya tidak terikat sama dunia sama sekali. Dia tidak bisa. Karena selama hidup di dunia orang butuh dunia. Wattaqallulu minha ghayatal imkan. Ada yang mengatakan ibadah paling afdal itu adalah at-taqallul, menyedikitkan dunia sebisa mungkin. Nah, sebisa mungkin. Kalau dikasih contoh, suruh milih. Ini Pak Haji ini sedekah, ini 5.000, 50.000, 20.000, 100.000 lembaran. Pak Haji milih yang 5.000. Yang lain ada yang milih 100.000. Nah, itu belum zuhud. Yang kata kalau definisi di sini, yang paling menyedikitkan diri urusannya urusannya dengan dunia, itu afdalnya ibadah, kata beliau. Wattirahul ihtimam biha. Ittirah itu melempar, membuang al-ihtimam, keinginan, cita-cita. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia, urusan dunia itu paling tingginya cita-cita kami. Jadi cita-cita dengan dunia itu keinginan terhadap dunia itu ittirah, dilempar. Paling diinginkan apa? Akhirat berarti. Wa adamul iktsarat, dan tidak memperbanyak dunia bikulli ma huwa minha,
dengan segala cara dia tidak ingin memperbanyak dunia. Terus ngambilnya dunia sebatas apa? Sebatas bisa melaksanakan ibadah. Atau dunia sebatas bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Ibadah paling banyak butuh harta itu, bekal itu haji, ya. Oh, saya sudah bisa haji. Nah, sumaha ulai kisman. Orang yang zuhud dengan dunia ini masih dibagi lagi menjadi dua. Ini tidak jelek, ya. Orang yang takollul terhadap dunia itu tidak jelek. Kalau dalam rangka atau dikhawatirkan dunianya itu membahayakan akhiratnya. Tadi dalam doanya itu, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ini orang yang zuhud meninggalkan dunia itu dibagi lagi menjadi dua. Fa'awamuhum, orang yang awam. Orang awam kita sudah paham apa itu awam. Dhannu, mereka meyakini anna hadza ghayatun, bahwa meninggalkan dunia itu ghayah. Jadi orang itu diberi pahala besar, masuk pahala yang paling afdal itu kalau meninggalkan dunia. Itu ghayah itu tujuan. Sudah enggak boleh ada ikatan hati dengan dunia, enggak ada terikat dengan dunia. Sampai ada yang mengatakan hidupnya juga enggak ada arah kemana, dia jalan gitu, makan di sampah-sampah, badan enggak terawat, compang-camping, enggak pernah mandi. Nah, itu katanya, itu orang zuhud itu. Kalau ukurannya itu enggak harus Islam, ya. Kalau ukurannya campang-camping, enggak terurus dirinya. Fasammaru ilaihi, sehingga dia sing-singkan lengan baju untuk benar-benar meninggalkan dunia sebisa-bisanya. Wa amilu alaihi, dan dia berbuat, ditawari rumah enggak mau, ditinggal rumahnya, kasih uang enggak mau. Wa ta'awun nasi ilaiha, wa ta'awun nasa ilaihi, dan mengajak manusia untuk kepadanya. Ini biasanya orang-orang sufi yang seperti itu. Karena salah di dalam mengartikan zuhud. Jadi zuhud itu orang yang tidak terikat hatinya dan tangannya, mengosongkan hati dan tangannya dari dunia. Itu menurut tasawuf, menurut sufi. Bukan menurut sunnah. Kalau menurut sunnah tadi itu zuhud. Apa Pak Abi? Apa tadi zuhud? Meninggalkan suatu yang tidak ada manfaat di akhiratnya. Wa qalu, orang awam ini mengatakan, huwa afdalu min darajatil ilmi wal ibadah. Meninggalkan dunia itu lebih utama dari derajat ilmu dan ibadah. Nah, fara'au az-zuhda fid dunya ghayata kulli ibadatin wa ra'saha. Dia beranggapan bahwa zuhud itu, meninggalkan dunia itu puncak ibadah. Puncak tertingginya ibadah meninggalkan dunia, wa ra'saha, dan kepalanya ibadah itu meninggalkan dunia. Orang tidak terikat, kosong tangan dan hatinya dari dunia. Sama enggak kepingin ini? Enggak. Sama enggak pingin itu? Enggak. Nah, kenapa? Ini ibadah. Seperti ini ibadah. Apa itu namanya? Zuhud. Menurut, tapi ini awam. Nah, wa khawasuhum, tapi yang khusus ini lebih baik lagi. Ra'au, mereka beranggapan hadza maksudan li ghairihi,
bahwa meninggalkan dunia, menyedikitkan diri dari dunia itu maksud li ghairihi. Maksud li ghairihi itu bukan menyedikitkan dunia itu yang dituju, tapi ada maksud lain. Itu maksud dan li ghairihi. Apa maksud lainnya? Wa annal maqsuda bihi, yang dimaksud, yang dituju dari meninggalkan dunia itu adalah uquful qalbi 'alallah. Tenangnya hati bersama Allah. Nah, ini baru zuhud yang dipuji dalam Islam. Jangan sampai urusan dunia itu merusak hubungan dirinya dengan Allah, memalingkan dengan Allah. Contohnya tadi, karena sibuk kerja, karena ramai dagangan sampai tidak mendengar panggilan Allah, tidak mendengar azan. Padahal lafaz azannya itu sudah dibilang Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha paling besar dari urusan mie ayam. Ya. Allah lebih diulang lagi 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi karena enggak paham apa sih Allahu Akbar, enggak ada di hatinya, enggak tersentuh, tidak connect sinyalnya, nek bakmi aja. Nah, ini yang khusus, yang dimaksud apa? Maksudan li ghairihi. Wa jam'ul himmati alaihi. Yang khusus ini, orang meninggalkan dunia yang terpuji ini adalah jam'ul himmah. Jam'ul himmah itu memusatkan keinginan dekat dengan Allah. Dia cemburu kepada hatinya kalau ada yang mengganggu. Karena dia sudah tenang bersama Allah. Dipanggil Allah segera. Disuruh banyak ibadah-ibadah. Waktunya taklim. Ini ada ajakan kok pas taklim. Tinggal ya. Wa tafrighul qalbi li mahabbatihi. Dan mencurahkan hati untuk mencintai Allah. Maka kalau Allah yang paling dicintai, selainnya itu di bawahnya. Wal inabati ilaihi, dan kembali kepada Allah. Ini hatinya yang tidak mau diganggu oleh urusan dunia, sehingga dia tinggalkan dunia. Dia tinggalkan dunia apa? Karena takut mengganggu hubungannya dengan Allah. Wa tawakkulu alaihi, dan tawakal kepadanya. Wal istighol bimardatihi, dia sibuk dengan perkara yang diridhoi oleh Allah. Apa saja itu nanti akan diurai perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Akan diurai di yang ke-4, ini kan masih yang kedua ya. Yang kedua tadi meyakini ibadah paling afdal adalah zuhud, menyedikitkan diri dengan dunia. Ini ada dua. Pertama mengatakan bahwa menyedikitkan terhadap dunia itu ibadah. Yang kedua bukan sedikitnya, tapi yang dimaksud jangan sampai dunia itu mengganggu hubungannya dengan Allah. Fara'au, maka golongan ini, golongan yang khusus ini meyakini anna afdalal ibadati, bahwa ibadah yang paling afdal fil jam'iyati alallahi adalah jam'iyah. Jam'iyah ini bersatu. Ya, jam'iyah itu menyatu bersama Allah. Yang hatinya selalu zikir kepada Allah, itu kondisi selalu
kondisi paling tenangnya orang itu ketika dia apa? Zikir kepada Allah. Allah berfirman, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman tenang hatinya dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Zikrullah itu dengan 3 cara. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Nah, dengan hatinya fokus mendengarkan ilmu. Itu hatinya. Karena ini perintah dari Allah. Nah, apalagi yang dibahas pelajarannya tentang sifat Allah. Yang kedua dengan lisan. Membaca Quran, berdoa, nasihat, menyampaikan ilmu. Dengan anggota badan, duduk, mendengarkan ilmu, badannya duduk, anteng, sabar. Itu zikrullah juga. 3. Dengan hati, lisan, dan anggota badan. Juga yang diingat, zikir itu ingat. Yang diingat itu 3. Yang pertama adalah nama dan sifat Allah. Kebesaran Allah, keagungan Allah. Yang kedua yang diingat itu besarnya nikmat Allah pada diri kita. Nikmat Allah saking banyaknya, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nafas saja, siapa yang bisa ngitung? Nafas. Itu diyakini banyak orang bukan nikmat. Dia baru tahu, baru sadar itu nikmat kalau dia sudah beli di rumah sakit 1 tabung 50.000. Itu pun cuma untuk berapa jam? 2 jam atau 3 jam habis. Beli lagi 50.000 kalau 10 hari. Lah kita berapa tahun ini nafas gak bayar, gratis, tanpa menyadari bahwa itu nikmat. Maka kalau kita menyadari, bersyukur kepada Allah. Mensyukuri nafas itu. Bagaimana mensyukuri nafas? Digunakan nafas itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai nafas-nafas keluar isinya kemurkaan Allah. Semakin jauh dari Allah. Yang ketiga, mengingat hukum-hukum Allah. Ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini yang diperintah. Itu dijalani. Nah, sehingga kalau zikrullah, walaupun di pasar, tidak akan berani dusta. Tidak akan berani menipu, tidak akan berani mencuri, tidak akan berani korupsi, walaupun dia bagian bendahara negara misalnya ya. Karena zikrullah, ingat kepada kebesaran Allah, ingat kepada nikmat Allah, ingat kepada hukum Allah. Wa dawamu dzikrihi bil qalbi wal lisan. Yang dituju dari meninggalkan dunia itu selalu zikir, selalu ingat kepada Allah dengan hati dan lisan. Ini maksud meninggalkan dunia, takut dia tidak bisa berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan. Nah, wal istighali, dan sibuk bimuraqabatihi, dengan muraqabah Allah. Jadi dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia meyakini Allah Maha melihat.